عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشد من هذا كله وأشنع ما ضرب الله المجيد في كتابه العزيز للعلماء السوء من الأمثال، حيث شبههم بأخس الدواب الحمير والكلاب، حيث يقول عز من قائل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. At-taufiq khalqu qudratit ta'ati lil 'abdi. Satu kemampuan bagi seorang hamba untuk taat kepada Allah, orang itu namanya dapat taufik. Ada orang yang tidak kuat apa-apa, tidak kuat, badan cukup segar, semua serba cukup, tapi tidak kuat mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tidak dapat taufik dari Allah Ta'ala. Khalqu qudratit ta'ati lil 'abdi. Satu kemampuan Tuhan berikan bagi seorang hamba untuk taat kepada Allah. Meskipun badannya tidak begitu gemuk, kurus, dan keadaan hidupnya begitu sederhana, namun cukup dia junjung perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berat tadi, itu orang namanya dapat taufik daripada Allah Ta'ala. Taufik, saudara, satu barang yang mahal sekali. Mahal. Kenapa dia mahal? Tidak ada toko yang jual taufik, saudara. Ada toko taufik? Nah, ada. Ada taufik situ, toko cek. Toko taufik situ. Di putaran ada toko taufik. Itu keliru. Tidak betul, saudara. Karena orang Cina itu dikasih nama dengan nama taufik, tidak boleh, saudara. Ini nama orang Muslim. Sayang, saudara. Saya 1 juta kali sayang nama yang begitu baik, saudara, dipakai oleh mereka-mereka yang ada namanya Abdul Qadir Jalani. Nama wali, saudara, dipakai oleh mereka. Mudah-mudahan ini dapat perhatian saudara-saudara sekalian. Tetap aja, biar dia warga negara, biar dia apa, tidak usah pakai nama yang begitu mulia, nama yang menyinggung nama Tuhan yang begitu mulia. Ada yang namanya Abdul Rahman, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abdul Karim. Kita lihat, ya Allah, bukan dia, saudara. Saya menyesal 1 juta kali sayang. Mudah-mudahan satu masa dapat kita pikiran yang baik untuk memikirkan hal demikian, saudara-saudara. Tidak dibolehkan oleh agama daripada orang yang namanya itu yang demikian. Biar saja dengan namanya yang biasa, nggak usah pakai nama yang begitu mulia yang Allah Ta'ala berikan. Nama, sebut nama Nabi Taufik, nama yang disebut dalam Tuhan Quran. Quran bilang dalam Quran, di dalam surat Hud, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini Quran, saudara. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ayat fi surati Hud. Cuma 1 ayat. Mahal ini taufik, saudara. Begitu banyak ayat Quran ribuan, cuma 1 ayat Tuhan sebut taufik. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada yang memberi taufik melainkan Allah. Kepadanya kita berserah dan kepadanya pula kita kembali. Kalau ada kita dengar ayat lain sebut taufik, tapi bukan maksudnya khalqu qudratit ta'at. Itu katanya pamin maddatil wifaq. Yufawu yuwaffiqillahu bainahuma, bainaz zawjain. Itu artinya sepakat, akur antara laki bini. Yuwaffiqillahu bainahuma. Di lain ayat lagi, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Wa taufiq fi hadil ayat bukannya makna taufiq khalqu qudratit ta'at. Jadi tetap taufik itu 1 ayat di dalam Quran yang begitu banyaknya. Dari mahalnya taufik, tidak banyak orang dapat taufik dari Allah Ta'ala.
Coba, berapa banyak pada saat yang sama orang yang lagi sedang pelesirkan di punya dirinya melihat maksiat, menyenangkan matanya untuk lihat, katanya cuci mata. Berapa banyak orang-orang pada saat yang sama sekarang sedang bersenang-senang, berpoyah-poyah, lupa kepada Allah Ta'ala. Katanya hari panjang, hari libur, hari macam-macam. Banyak yang tinggal apa yang diperintah oleh Allah. Sampai sembahyang nggak keburu, saudara-saudara sekalian. Maka kita alhamdulillah, ini kita dapat taufik pada hari orang-orang libur. Tapi kita juga libur di mana Raudatil Jannah. Siapa bilang Raudatil Jannah? Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Gila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala hilagul dzikri wa fi ba'd riwayah majalisul ilmi. Apabila kamu berjalan melalui taman surga, maka singgahlah kamu, kata Nabi. Sahabat terkejut, apakah kita ada pernah jalan di dunia ini kebun surga? Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Kata Nabi, hilagul dzikri, majelis orang yang sebut Tuhan, sebut nama Tuhan, zikrullah, zikrul ilm, zikrul halal wal haram, membicarakan agama untuk kita kenal kepada Tuhan. Itulah kebun surga. Singgahlah kamu di mana tempat itu, saudara-saudara. Ini Nabi telah sabdakan, itulah kebun surga. Kenapa kita sebut nama Tuhan? Tuhan sebut nama kita. Tuhan berfirman dalam Quran, "Fadhkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, sebutlah olehmu nama aku, kata Tuhan. Adzkurkum, niscaya aku sebut namamu. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni fi'il amar, perintah dari Tuhan. Sebut olehmu namaku. Adzkurkum, jawab amar. Niscaya, pakai niscaya maknanya. Kalau kamu sebut aku, niscaya aku sebut kamu. Itu kata Tuhan. Washkuruni, syukur nikmat yang kuberikan kepada kamu. Wala takfurun, jangan kamu ingkari nikmat yang kuberikan kepada kamu. Itu pesan Tuhan dalam Quran. Dalam hadis, Nabi bersabda dalam hadis qudsi, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi." Siapa yang sebut namaku sendiri, dia sebut di waktu Tuhan, di waktu malam sebut nama Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, disebut nama Tuhan. Sebut namaku sendiri, aku sebut engkau sendiri. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi malain, siapa yang sebut rame-rame seperti kita di sini, beribu-ribu nih orang sebut nama Tuhan, dzakartuhu fi malain khairun min malain. Niscaya aku sebut di satu tempat yang lebih mulia dari tempat mereka. Di mana Allah sebut di depan malaikat di langit nama orang yang disebut namanya. Nama kita nih, orang yang hadir disebut oleh malaikat. Semua. Dzakartuhu, aku sebut dia. Orang itu, hu dhamir pulang kepada man, orang maknanya. Dzakartuhu, aku sebut orang itu fi malain, di satu majlis. Itu malain tempat kumpul orang banyak. Malaikat di atas, khairan min malaih, yang lebih baik daripada majlis kita. Majlis kita kayak gini, duduk di pek sudah. Di atas langit nggak ada pek. Khairan min malaih, lebih baik daripada majlis yang ada padanya. Ini kata hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman menggunakan lidah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seorang disebut namanya orang yang besar, bangga dia. Orang yang besar nama kita nggak sunyi, dibincangkan selalu. Kita bangga kalau orang yang atasan sebut nama kita. Apalagi kalau ada kiriman surat. Kiriman suratnya ada Isra Mi'raj, umpamanya di satu majelis yang besar. Untuk surat ntar kita unjukin teman kita, tuh lihat, diundang kita, di atas yang undang. Bangga, wah suratnya surat lebih. Temannya kerja, surat kelebihan dikasih, bangga banget buat kita. Buat sunyi, orang atas kenal kita diundang.
Apa enggak keburu sembahyang maghrib sudah? Kenapa kegilangan? Kenapa? Wah, suratnya surat lebih. Dikasih temannya, gurangnya luar biasa. Orang gede diundang kita. Kenapa kita nggak bilang Tuhan kita nyebut kita sudah? Kita bangga kalau orang besar undang kita, apalagi Tuhan. Besar dari segala yang besar, pencipta alam semesta yang sebut nama kita. Kalau kita duduk di mana satu majelis sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita disebut nama kita. Kata Tuhan, zakartuhu, aku sebut orang itu fi malain, di satu tempat khairun min mal'ik, disebut namanya Alias, namanya Muhammad Nur, namanya Muhammad Nafis, namanya Muhammad Rais, malaikat. Padahal kita punya nama. Patut kita gembira dan patut kita syukur. Ini hadis kursi. Ma ba'da kalamir Rasul kalam. Kalau Allah dan Rasul sudah berfirman, tak ada sanggup manusia menindih kalam Allah dan kalam Rasul. Itu hadis kursi berkata. Alhamdulillah, pagi-pagi kita datang, kita syukur, kita sebut nama Tuhan dan kita baca Fatihah. Ibu bapak kita ini dapat pahala. Kita baca Fatihah ila arwahi walidina, bapak kita. Dalam hadis Anas ibni Malik, wal mayyitu fi qabri illa kal gharithil mutakawwith yantadiru da'watan talhaduhu min akhi aw abi aw sadiqin lahu fa idza lahikatu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha wa inna hadayal ahya lil mauta wa fi ba'd riwayah lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Jailani fi Musnadil Firdaus dan dibawa dalam kitab Ihya Ulumuddin. Malmai itu tidak orang yang mati, illa kal gharik, seperti orang yang lagi anyut. Orang yang udah mati macam orang yang anyut. Gharik, tenggelam, timbul dia. Itu gharik namanya. Al-mutagawwith, yang minta pertolongan orang yang di atas. Ada orang jatuh di pintu air, air gulung dia. Kita ada di atas, kita bisa selamatkan dia, kita lemparin tambang atau gawe biar dia pegang, kita tarik, atau papan dia bisa ngoyor dia. Itu gharikil mutagawwith, orang yang lagi tenggelam timbul kepengen ditolong. Apakah sampai hati orang di darat ada lihat orang di Kali Ciliwung lagi tenggelam timbul, dia akan mati tenggelam. Kita orang yang di atas ada gale, ada papan, ada tambang, kita nggak lemparin, nggak sampai hati. Pasti kita akan lempar tambang, pegang itu tambang, gua tarik. Kan begitu saudara-saudara, pegang nih gale, gua tarik. Pegang nih, tunggang nih papan, lo ngoyor, biar selamat ke pinggir. Kalau ada itu, gharikil mutagawwith. Yang tadi, orang yang mati yang tadi nungguin doa talhaduh min akhi. Barangkali ada saudara kita kirimin, au akhi, au abi, atau bapak yang sayang anaknya, au sadiqin lahu, teman kita, temannya orang baik. Kalau teman orang baik bisa bacain Fatihah kita. Wa ashib dzawil ma'rufi wal ilmi wal huda. Kalau cari kawan, cari orang yang ada ilmunya, cari orang yang baik, cari orang yang dapat petunjuk. Kalau nyari kawan, jangan sembarangan orang kita kawanin, dia susahin kita nanti saudara-saudara. Cari kawan orang baik biar jauh. Orang yang bisa dapat tunjukin kita yang baik, itu kawan namanya. Maka saudara, au sadiqin lahu, punya kawan baik, dia ingat, dia doain kita. Kalau datang itu doa kepada orang yang udah meninggal, dia lebih suka kalau dunia beserta isinya dikasih dia. Begitu pahalanya, girangnya. Dunia ini dikasih dia, dia belum girang seperti girangnya di dalam kubur menerima doa dari orang yang hidup. Karena dunia biar bagaimana juga bakal habis. Bakal habis. Ini semua tanah ini, berlian tanah, intan tanah, emas tanah, jamrud tanah, orang tanah, yang cantik perempuan tanah, ma'alat turab, apa yang di atas tanah, tanah namanya saudara. Betul apa tidak saudara? Biar dia cantik macam putri manapun, nggak ada yang mati digantung di atas. Ini putri yang paling bagus, luar biasa, gantung nggak ada, gantung di pohon duren, ini kita
pohon durian, gue sayang bini gue gak pendem. Gak ada. Perak tanah, emas tanah, berlian tanah, jamrut tanah, orang tanah sama sekali. Gitu. Jadi, saudara sekalian, ini diharapkan orang hidup. Apa diharapkan? Doa. Kalau dia terima, lebih senang kalau dunia besar keisinya dikasih. Karena dunia besar sih bakal habis. Itu benar. Saya baca dalam sejarah kita pernah Nabi Sulaiman lagi naik bisat. Artinya bisat itu kapal terbang kayak pelampang. Nabi Sulaiman punya ditenun oleh jin. Itu dia punya permadaninya. Nabi Sulaiman di tengahnya. Tentara-tentara semua terbang di atas. Sebelum ada kapal udara, Nabi Sulaiman udah punya kapal udara. Perjalanan 1 hari dengan beberapa saat saja sampai ditempuh. Bukan main, kekerasan angin. Angin yang meniup itu bisa namanya di atas. Berpuluh-ribu tentara boleh naik di atas nih, terbang. Sekali ketika ada orang lagi tanam pohon kurma, dia naik atas, lagi jalan itu bisa. Alangkah besarnya kerajaan Sulaiman bin Daud. Begitu dia punya keadaan. Saudara, angin tuh bawa omongan sampai di telinga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman perintah itu bisa diam. Itu bisa tidak bergerak, diam, ngambang di udara. Turun di lapangan yang besar. Nabi Sulaiman cari orang yang kata gitu. Orang lagi maju Pak Tani. Dia ketakutan. Apa yang kau katakan? Apa enggak? Kata Nabi Sulaiman tanya apa? Ya aku katakan Nabi Sulaiman dikasih kerajaan dunia yang begitu besar keadaannya, yang tidak ada diberikan orang lain melainkan engkau. Kata bapak, kata Nabi Sulaiman, kau tanam kurma ini lebih besar pahalanya daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Satu tasbih saja diucapkan oleh seorang hamba Allah lebih besar daripada apa yang diberikan kerajaan Sulaiman dengan beserta itu. Tidak, kerajaan Nabi Sulaiman bakal habis. Pahala tidak bisa habis. Pahala disimpan Tuhan tidak bisa habis. Kerajaan Nabi Sulaiman boleh habis, tapi pahala tidak bisa habis, saudara. Kalau kita angkat tangan, kita hadiahkan pahala. Kata Tuhan, atatakallamun ala ibadi wa ana akramul akramin. Apakah engkau murahkan pahlamu untuk hambaku? Kata Tuhan, aku yang paling mulia, murah daripada orang yang paling murah. Ada orang habis ngaji, angkat tangan. Ya Rabb, pahalanya untuk ibuku, untuk ayahku, untuk guruku, untuk saudaraku, untuk ahliku. Itu sampai pahalanya. Kata Tuhan, engkau murahkan pahalanya dan aku murah daripada orang yang paling murah. Engkau dapat berlipat ganda daripada yang demikian juga. Begitu saudara. Wa inna hadayal ahya. Hadiah orang yang hidup bagi orang yang mati, ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang hidup pada orang yang mati yaitu doa dan istighfar. Ini istighfar kita baca, itulah hadiah orang yang hidup buat orang yang mati. Kalau masih hidup kita bawain ikan bandeng sore, kebenaran ada rezekinya, bawain daging, bawain beras bulan sekali. Itu buat orang yang hidup. Buat orang yang mati nggak doyan ikan lagi. Hadiahkan doa, bacain Quran, itu pahalanya sampai saudara. Hadayal ahya. Hadiah orang yang hidup buat orang yang mati yaitu doa dan istighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu yang manfaat untuk ibu bapak kita. Mari kita baca. Rabbighfirli wa liwalidayya. 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 Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya. 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 Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquq walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini yang manfaat anak yang soleh mengucapkan yang demikian sampai pahalanya buat orang yang mati. Nabi bersabda dalam hadis, Inna Allah Ta'ala la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqulu anna li hadhihi fayaqulu bi
bistighfari waladika laka wa fi riwayatil Baihaqi bidu'ai waladika laka. Saudara, ada orang diangkat masuk surga yang tinggi. Seorang bapak atau ibu masuk surga tinggi tempatnya, yang bukan semestinya dia rasain dirinya. Cara orang ini masuk di pit namanya, tahu pit? Kalau kita pergi itu ada di pit namanya yang pakai kursinya bambal gitu, bukannya kursi beton. Nah ini kalau pit bukannya beton kursinya, duduk di pit. Dia heran, kok aku masuk di sini, masuk surga begini tinggi, sedangkan aku gak banyak amal, gak banyak ilmu, masuk di pit. Dia heran. Ada malaikat di situ berkata, engkau naik di surga yang begini tinggi dengan berkat istighfar anak engkau kepada engkau. Kayak apa saudara? Engkau naik di sini, kata malaikat, istighfari waladika laka, dengan istighfar anak engkau kepada engkau. Engkau tinggal anak soleh, engkau mati tinggal anak soleh yang tiap hari astagfirullahaladzim li wali walidaya. Ini yang menjadi engkau. Sudah habis engkau punya dosa sama sekali, digempur oleh anak engkau. Di dalam riwayat yang lain, bidu'ai waladika laka, doa anak engkau untuk engkau. Malam anak engkau baca Yasin, habis angkat ya, Allahumma ja'al sahabat dalika ila ruhi walidi, ya Rabbi, pahalanya untuk ayahku, pahalanya untuk ibuku, warhamhuma ya rahmati, ya Tuhan rahmati keduanya, waja'al jannah ma'wahuma wa maswahuma, ya Rabbi, ibuku dan ayahku jadikanlah tempat kembalinya ke dalam surga, tempat kediaman kurnia. Diterima Tuhan, saudara-saudara, bidu'ai waladika laka, doa anak engkau untuk engkau. Ini saudara-saudara, enaknya nikmatnya kalau punya anak soleh, saudara-saudara. Tapi anak soleh bukan tiba jadi asal anak aja, saudara. Dididik anak kita, diberikan pelajaran agama anak kita. Kalau mau jadi anak soleh, jangan dibiarin aja dia keluyuran kemana, kayak rumah buduk. Lu pulang pukul berapa kayak masak buduk, lu tidur di kaki kayak kagak masak buduk. Ada yang pulang gabruk, kagak di kaki lagi. Kenapa udah pukul 1 pulang lengser? Nah pagi-pagi bangun pukul 7, nak sembahyang lagi. Mana jadi anak soleh, saudara? Dia nggak bisa doain kita, dirinya aja dia nggak bisa bawa. Ah ini anak soleh dididik supaya dia bisa. Habis dia sembahyang diangkat tangan, Rabbil firli wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hadisnya tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dengar ini bergerak hati kita, kita pimpin anak kita arahkan anak kita, hidup anak kita insyaallah taala sejuk mata kita, jadi anak yang soleh. Kalau kita udah mati masuk dalam hadis awaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang bisa doain kita ya saudara-saudara. Ini kita kepengen saudara-saudara kalau dapat anak soleh yang bisa doakan kita. Inilah yang saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.